Oke, jadi hari ini kita akan mendengar penjelasan ya, namanya dari Ibu Sari dari tim ABC karena beberapa terus terang waktu saya ngepost tentang apa namanya yang seminar AP mungkin ada beberapa orang yang memang belum paham siapa sih yang mau dibicara, siapakah AP gitu ya Autism Partnership, kemudian siapakah yang akan berbicara gitu ya. Jadi mungkin supaya jelasnya saya undang Bu Sari saya menjelaskan kira-kira tuh seminarnya internal video conference-nya ini tuh apa sih sebetulnya ya, barangkali ini menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua supaya yuk kita, kalau saya pribadi ini kesempatan yang emas ya, kesempatan sangat emas karena apa? Pertama AP itu luar biasa, jadi Autism Partnership itu sedikit saya kasih gambaran ya, Autism Partnership itu salah satu yang cukup terkenal di Amerika dan kebetulan pendirinya Ron Leaf dan John McEakin itu dua-duanya adalah murid langsung Lovas yang nanti mungkin detailnya dijelasin Bu Sari, dan kemudian beliau ini juga dua-duanya ya pengarang buku yang sangat terkenal yang saya punya. Bu Sari juga punya kan ya Bu ya? Sama nih. Ini kayak agak-agak setengah primbonnya Behavior Analysis. Sorry, pertama kali saya ingat banget pertama kali saya udah beli cukup lama, ini direkomendasi oleh BCBA saya. Waktu itu saya belum niat belajar ya. Terus waktu itu si BCBA-nya Tasya, waktu saya tanya, "Tasya, saya mau belajar apa gimana sih?" "Udah beli aja buku ini." gitu ya. Jadi ini emang udah cukup agak-agak primbon lah untuk behavior analisa yang kurikulum yang lumayan terbaru, metodenya update gitu ya. Ini yang banyak dipakai. Terus kemudian belum lama berapa ya saya keluar saya nggak tahu, tetapi saya terus terang saya belinya belum lama, tahun lah ya, kurang lebih tahun lalu saya juga membeli ini ya apa namanya nih, Crafting Connection. Ini juga beliau juga yang ngarang Dr. Ron Leaf dan John McEakin gitu ya. Ini dua-duanya pendiri dari Autism Partnership yang akan menjadi keynote speaker gitu ya. Jadi kesempatan yang sangat emas dan kami juga sudah berusaha Bu Sari ya timnya juga berusaha ya kita mendapatkan harga yang sangat-sangat spesial gitu ya untuk seminar ini. Oke, saya serahin ke Bu Sari, mungkin kita ngobrol-ngobrol tapi ada sedikit yang akan diceritakan oleh Bu Sari. Jadi silakan Bu Sari. Ya, terima kasih Mbak Ruri atas kesempatannya. Saya merupakan salah satu dari teman-teman dari ABC kita nyebutnya. Jadi kepanjangannya adalah Agents of Behavior Change. Wah, jadi kita sedikit pengen ini ya Bu, agents gitu. Mungkin agak-agak niru yang behavior analysis yang film Criminal Mind. Sebenarnya biar gampang diingat aja gitu. Nah, mudah-mudahan nanti saya akan cerita tentang apa sih sebenarnya mungkin metode yang ingin nantinya akan dijabarkan secara panjang lebar pada saat konferensi nanti. Jadi saya akan cuman akan bahas secuplik gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin oh iya gambarannya ini, nanti lebih dalamnya lagi tentu kita akan sama-sama lihat di konferensinya yang kita semua sangat tunggu-tunggu nih gitu kan, update-update apa aja yang ada dari penelitian beliau-beliau ini. Baik, saya akan share sedikit catatan mungkin ya supaya kalau karena ini via Zoom, jadi kalau misalnya ada yang dibaca di depan mungkin nanti akan terinspirasi bagi kita, oh yang seperti itu gitu, akan lebih ini ya, lebih enak untuk diperbincangkan. Sebentar ya, saya share screen. Mungkin di ini dulu Mbak, share screen-nya. Oh ya maaf. Tadi ada agak jadi. Oke, udah Mas Ari. Oke, sip. Makasih Mbak Ruri. Ya. Oke. Nah, ini ada catatan sedikit aja tentang Autism Partnership. Jadi tadi seperti yang udah disebut di awal oleh Mbak Ruri bahwa Autism Partnership ini sebuah lembaga, yayasan, jadi mereka juga memiliki bagian yang non-profit, lalu yayasan tersebut merupakan yayasan yang membawahi penelitian mengenai intervensi ABA yang besar di Amerika.
Jadi mereka ini adalah murid-murid langsung dari Dr. Ivar Lovaas yang mungkin Bapak Ibu yang misalnya sudah akrab dengan intervensi ABA tentu sering mendengar oh ini metode Lovaas seperti itu. Nah, nanti yang akan kita dengarkan itu adalah langsung dari murid-murid beliau, dari murid-murid Dr. Ivar Lovaas sendiri. Jadi nanti kita akan berkesempatan juga bagi Bapak Ibu mungkin yang ingin bertanya atau mungkin nanti ada interaksi langsung, akan ada diskusi panel juga ya Mbak Ruri ya. Ada diskusi, nah kita bisa mungkin mengajukan pertanyaan seperti itu. Nah, di sisi lain kita juga nanti bisa tahu update-update terbaru karena sebagai suatu lembaga yang membawahi penelitian tentang autis, mereka terus memperbaharui topik-topik intervensi belajar di bidang ini. Jadi kalau penelitian-penelitian yang terupdate, yang hasilnya dapat memaksimalkan potensi belajar anak-anak kita, itu pasti akan dipublish oleh mereka gitu. Jadi mereka menerapkan seperti sistem yang kita tahu seperti ongoing atau continuous learning gitu. Jadi terus mengupdate, memperbaharui metode-metodenya agar tercapai proses belajar yang optimal bagi anak-anak kita. Nah, baik, sedikit mungkin tentang tentang ada beberapa mungkin yang saat ini kalau Bapak Ibu yang sudah akrab dengan sebentar ya, saya ini kan sedikit karena saya nggak kelihatan ininya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin akrab dengan terapi ABA, ada mungkin pernah mendengar istilah, oh ini terapi ABA A, terapi ABA B, ABA C gitu, banyak memang. Tapi memang tidak semua orang-orang yang mengimplementasikan metode ABA ini punya metode yang serupa gitu. Jadi samalah seperti misalnya kalau di kedokteran mungkin operasi kan ada yang rumah sakitnya yang update, yang canggih, kayak misalnya operasi ginjal. Kalau sekarang kan pakai laser, tapi mungkin kalau operasinya masih di daerah terpencil masih dibedel gitu, masih dijahit. Nah, itu sama seperti itu. Nah, tentunya kan kita ingin mendapatkan metode-metode yang terupdate supaya apa? Supaya keberlangsungan proses belajar ini jadi yang kita yakini sebagai proses yang terbaik, yang tentunya less stressful dan enjoyable bagi si anak yang kita ajarkan. Nah, ini ada beberapa poin catatan yang mungkin nanti bisa kita jadikan dasar pengetahuan ketika kita nanti waktu konferensi mungkin mendengarkan apa sih tentang Autism Partnership Model ini gitu. Jadi Autism Partnership Model yang nanti akan kita dengarkan itu ada suatu metode terkini yang dibangun oleh lembaga Autism Partnership tadi berdasarkan teori-teori yang sudah dikembangkan oleh Lovaas dahulu gitu. Jadi teori tadi selalu dikembangkan lebih maju seperti itu. Nah, dengan perkembangan itu tentunya ada beberapa perbedaan nih yang membedakan, karena yang update dan mungkin yang masih konvensional tentunya ada bedanya, seperti saya cerita tentang operasi ginjal tadi, kalau dulu pakai bedel sekarang mungkin pakai laser gitu. Nah, kalau ABA konvensional, salah satu perbedaannya dengan Autism Partnership Model adalah settingnya itu benar-benar suatu dikondisikan gitu. Jadi di ruangan yang tertutup, minim distraksi, pokoknya benar-benar kondisinya yang sangat sebenarnya jauh dari kondisi real kehidupan gitu. Jadi benar-benar yang dikondisikan supaya anak ini bisa fokus. Tapi sebenarnya justru kita meng-create atau menciptakan kondisi yang jauh dari kondisi yang sebenarnya nanti dihadapi anak gitu. Nah, itu yang berkat penelitian-penelitian lebih lanjut oleh IP model ini, sedapat mungkin setting belajar itu harus setting natural. Karena apa? Karena tujuan nanti anak-anak ini belajar, kita ajari dengan berbagai macam metode ini adalah agar dia bisa blending, bergabung dalam situasi yang natural. Nggak mungkin dia terus misalnya kita sediakan istilahnya kayak di ruang kaca gitu ya, istilah ininya seperti
tidak benar-benar di apa istilahnya di menara gading gitu, nggak turun ke bawah, nggak tahu kondisi yang real di kenyataannya seperti apa, nggak mungkin gitu. Pastinya kalau anak-anak itu mulai belajar dan disetting di situasi yang sealamiah mungkin seperti yang sebagaimana akan mereka hadapi sehari-hari, pastinya akan lebih mudah blendingnya dibanding kalau kita tadi letakkan di kondisi yang sangat khusus gitu. Nah, itu perbedaan pertama. Lalu perbedaan yang kedua, kalau dulu ABA konvensional yang masih awal-awal dikembangkan oleh Dr. Ivar Lovaas, gaya dan instruksinya robotik gitu. Jadi nadanya datar, terus misalnya kata-katanya juga tidak banyak variasi gitu. Nah, kalau metode yang baru justru karena goalnya tadi untuk bisa memblending anak di kehidupan nyata, maka gaya dan instruksinya senatural mungkin gitu. Jadi intonasinya tidak lagi datar seperti robot gitunya, tidak begitu. Jadi no, ambillah ini gitu. Oh, kamu mau kamu pilih yang mana gitu kan, pilih yang mana gitu kan. Jadi lebih aneh ya kalau misalnya kayak robot gitu. Karena apa? Karena anak-anak ini kan mau kita cemplungin ke kehidupan nyata kan nantinya, nggak akan terus-terus kita kita simpan di tempat yang minim kontaminasi tadi gitu. Nah, tujuannya seperti itu. Lalu tekniknya, di ABA konvensional ada, mungkin Bapak Ibu udah sering banget dengar namanya discrete trial teaching atau discrete trial training, disingkatnya DTT. Nah, kalau di AP model ini, di samping DTT, mereka juga menerapkan ada yang namanya metode teaching interaction. Nah, ini teaching interaction ini apa? Ini metode yang khusus nantinya untuk mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Misalnya social skill, problem solving, itu kan keterampilan yang abstrak ya. Problem solving, kenapa abstrak? Karena problem solving untuk tiap situasi itu tidak sama. Nah, pada anak-anak kita yang autisme, akan sulit untuk mengeneralisasikan kemampuan-kemampuan yang abstrak itu. Misalnya, di situasi A, dia kalau ketemu teman, misalnya ketemu Pak Satpam harus bilang selamat pagi gitu. Nah, nanti misalnya ketemu Pak Satpam di mall udah agak siang, kan bukan selamat pagi lagi gitu. Jadi harus gimana nih? Nah, untuk mempelajari keterampilan-keterampilan yang lebih kompleks dengan konteks-konteks yang berbeda, nah biasanya kita gunakan yang teaching interaction ini. Nanti Bapak Ibu mungkin akan dengar lebih banyak ya di conference. Lalu ada juga namanya continuous teaching. Artinya apa? Artinya proses belajar itu nggak berhenti aja di situ gitu. Jadi akan terus berlanjut. Kan kalau nanti baca bukunya yang tadi ditunjukin sama Mbak Ruri, yang work in progress kan, kalau dari pendekatan AP sendiri ada beberapa tingkatan. Jadi ada tingkatan yang basic, harus bisa apa, nanti ada yang tingkatan menengah, lalu ada yang advance gitu. Jadi proses belajar itu terus berlangsung sepanjang proses kehidupan si anak tadi. Nah, yang keempat yang membedakan adalah reinforcer. Nah, reinforcer ini kalau yang konvensional biasanya akrab dengan makanan gitu. Jadi apa ya yang disenangi anak, makanan gitu. Padahal penelitian-penelitian terbaru terutama dalam hal yang namanya ada yang namanya nanti Bapak Ibu akan mengenal istilah reinforcer assessment atau preference assessment. Jadi lebih sering dikatakan untuk mencari reinforcer tadi kita menggunakan assessment yang namanya preference assessment atau assessment kesukaan, dia maunya apa gitu. Jadi reinforcer itu tidak hanya melulu berbentuk makanan, tapi banyak hal lain tentunya yang disukai anak. Misalnya mainan atau aktivitas. Aktivitas bisa jadi kayak misalnya digendong, atau cuma lari-larian, atau malah engagement, jadi keterlibatan. Jadi kita sama-sama nyanyi, itu ternyata merupakan suatu reinforcer buat si anak gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang membedakan ketika dulu konvensionalnya kalau sudah berhasil melakukan suatu tugas langsung dikasih ya keripik atau misalnya coklat atau kue gitu. Nah, sekarang
hal-hal seperti itu diminimkan, kecuali kalau memang itu memang bisa istilahnya sangat memotivasi anak ya, tapi biasanya lebih akan digunakan reinforcer yang berupa tadi keterlibatan, aktivitas atau mainan. Kenapa? Karena pada kehidupan nyata kita nggak selalu dapat makanan untuk memotivasi kita melakukan suatu hal gitu. Kayak misalnya anak-anak kenapa dia senang main sama teman-temannya kalau yang tipikal atau yang normal, karena memang permainan itu sendiri yang menjadi motivasi dia, senangnya teriak-teriak, loncat-loncat atau main seluncuran. Nah itu yang nanti mau kita generalisasikan pada murid-murid kita. Nah lalu selanjutnya adalah titik berat pada prompt. Nah kalau yang konvensional ini sangat prompting minded gitu di prompt. Jadi apapun pakai prompt dulu. Nah kalau di EP model yang baru itu promptnya sangat fleksibel. Jadi sangat tergantung dari kebutuhan anak. Jadi awal mungkin kita pakai prompt yang namanya error correction, lalu nanti naik sedikit. Ada yang namanya no gitu kan. Nanti kalau ibu-ibu atau bapak-bapak lihat di YouTube ada yang namanya no prompt gitu. Tapi di awal biasanya pakai error correction dulu. Kayak misalnya dia belum tahu ini pensil. Lalu kita bilang, Adek tunjuk pensil. Dia akan mungkin nunjuk gitu. Jadi kalau error correction kan kita tunjukkan bendanya, misalnya ini kita mau cari perilaku instruksi, ikut instruksi. Lalu kita bilang, Adek tunjuk pensil. Langsung kita tunjuk gini. Itu namanya error correction, artinya apa? Errorless learning, bukan error correction, errorless learning. Artinya apa? Kita sesedikit mungkin menunjukkan suatu kesalahan pada anak. Jadi sebelum si anaknya melakukan perilaku yang tidak tepat, kita udah tunjukin dulu modelnya. Ini loh gini nunjuk pensil yang kita inginkan gitu. Jadi si anak nanti pas kita bilang tunjuk pensil, nanti dia akan mau tunjuk pensil. Atau kalau dia belum pernah sama sekali melakukan perilaku itu, kita bisa pegang tangannya, tunjuk pensil. Gitu. Setelah kita tadi bilang tunjuk pensil, nah lalu tunggu dia ikut atau enggak. Nah strategi-strategi seperti itu yang berbeda dari ABA konvensional sama EP model yang saat ini dikembangkan. Lalu apalagi titik berat keterampilan yang diajarkan. Jadi kalau pada ABA konvensional lebih menitik beratkan pada bahasa dan kemampuan akademik, nah kalau sekarang lebih kepada perilaku apa yang proper, lalu social skill-nya apa, recreation-nya seperti apa gitu. Walaupun bahasa dan kemampuan akademik juga diajarkan. Jadi lebih komprehensif seperti itu, lebih mendekati apa saja sih skill yang dibutuhkan si anak tadi untuk bisa blending di kehidupan nyatanya gitu. Karena kalau kita cuman train dia bahasa dan kemampuan akademik ya nggak cukup gitu. Ketika dia harus main-main dengan temennya, dia mau pakai skill apa gitu. Lalu ABA konvensional juga lebih menitik beratkan pada banyaknya trial. Trialnya harus bisa misalnya 20, 30 gitu. Nah, sementara kalau yang EP model dia lebih berpatokan pada bisa atau tidak si anaknya melakukan diskriminasi. Jadi ada program, lalu nanti ada target. Nah, kalau diskriminasi itu tercapai, ya itu tidak perlu dengan trial yang banyak-banyak tadi. Yang penting targetnya bisa dicapai. Nah, kalau dulu mungkin reinforcement-nya itu sangat menitik beratkan pada apa sih yang mungkin yang diamati oleh terapis yang disukai anak gitu. Nah, kalau sekarang lebih menitik beratkan anaknya sendiri mau milih apa gitu, tergantung situasinya gitu. Jadi seperti tadi nggak mungkin kita terus-terus bawa keripik kemana-mana sampai misalnya untuk melibatkan dia di latih saat untuk latihan misalnya sosial interaksi atau sosial skill, kita tetap bawa keripik yang nggak juga gitu. Justru ternyata pada saat setting sosial bermain, mungkin mainan dan aktivitas bermain itu sendiri yang bisa dijadikan reinforcer bagi si anak gitu. Jadi secara umum kalau dulu mungkin protokolnya lebih kaku gitu, lebih kurang fleksibel. Nah, kalau sekarang lebih kepada
yang namanya kalau di AP itu disebutnya clinical judgment. Jadi sangat melihat bagaimana kondisi per individu anak tadi. Nah, seperti itu. Nah, istilah clinical judgment ini mungkin nanti akan sering Bapak Ibu dengar ketika konferensi. Jadi mereka melakukan yang namanya in the moment assessment. Jadi si terapisnya ini benar-benar harus orang yang pinter membaca situasi, pinter tahu programnya seperti apa, tahu strateginya. Nah, itu semua di blending sehingga nanti bisa menghasilkan suatu program yang tailored istilahnya. Jadi suatu program yang individualized, yang nggak semua anak, setiap anak itu pasti beda gitu. Jadi unik setiap anak. Nah, jadi kalau misalnya nanti di dalam in the moment assessment ini aspek-aspek yang akan dilihat untuk bisa ditelaah ini program harus apa nih yang perlu. Nah, pertama kompleksitas bahasanya harus seperti apa. Nah, nanti akan dilihat untuk kondisi anak ini apa perlu bahasa yang sederhana atau udah boleh ditingkatkan dikit atau misalnya udah bisa bahasa yang lebih kompleks gitu. Lalu pemilihan reinforcement itu apa masih diarahkan oleh terapis atau si anaknya udah bisa milih sendiri gitu. Atau malah dia udah ngerti gitu. Jadi udah efek reinforcement itu sudah bekerja secara alamiah pada dia gitu. Nah, lalu strateginya sendiri seperti yang saya cerita tadi, apakah masih awal sehingga pakai errorless learning tadi atau udah meningkat sedikit nih? Pakai yang promnya kalau dia salah kita bilang no gitu. Nanti tuker lagi dia mau pilih yang benar yang mana gitu. Atau sudah fleksibel gitu, nggak perlu prom gitu. Nah, terus aspek yang juga perlu nanti akan kita nilai dalam clinical judgment itu target kurikulumnya. Nah, target kurikulumnya ini apa dulu nih? Apakah masih perilaku-perilaku dasar? Katanya deh kan kalau di awal itu kalau dari EP ada beberapa perilaku-perilaku yang namanya learning how to learn. Jadi misalnya harus bisa dengerin instruksi dulu, nggak boleh goyang-goyang badan gitu. Nah, itu dulu. Lalu nanti apakah nanti dia sudah bisa maju ke komunikasi, proses berkomunikasi, atau tadi sudah bisa masuk ke keterampilan sosial. Nah, ini benar-benar harus diperhatikan. Jadi nggak bisa anak si A jebret, ada 3 orang anak jebret sama semua kurikulumnya, nggak bisa seperti itu karena perilaku pun tiap-tiap anak masing-masing targetnya tadi beda-beda. Mungkin ada yang udah bisa diem, ada yang masih harus jalan-jalan. Bahkan EPI sendiri mengatakan bahwa sebulan pertama itu mereka justru membangun interaksi. Kalau yang bahasanya ada juga mungkin pernah dengar sering dari Mbak Ruri, pairing membangun interaksi dengan anak. Gimana caranya dia bisa tertarik, termotivasi kalau belajar dengan kita gitu. Jadi nggak langsung anaknya didudukin, ayo belajar, lihat gitu. Nggak seperti itu juga gitu. Jadi benar-benar memotivasi anak secara alamiah gitu. Walaupun yang kita inginkan sama perilaku dia adalah ikut instruksi, tapi nggak didudukin lalu seperti itu, nggak seperti itu gitu. Nah, lalu juga aspek lain yang perlu dilihat adalah prosedur pengumpulan data. Jadi kalau awal-awal mungkin untuk melihat progres akan ada yang namanya continuous data collection. Jadi terus akan dipantau secara ketat gitu kan, karena kita ingin lihat proses belajarnya di awal. Nanti kalau sudah mulai dia progres dan tahu ritmenya, nanti ada lagi yang namanya sampling. Lalu nanti sampai ke dia kalau udah memang kita bisa membaca bagaimana ritme belajarnya, bisa dilakukan estimasi. Nah, jadi assessment ini tidak tiba-tiba dilakukan, tapi benar-benar ada tahapan-tahapannya supaya nanti program yang dihasilkan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan si anak dan memaksimalkan potensi dia gitu. Nah, jadi kesimpulannya sih kalau bisa kita simpulkan pendekatan di ABA itu banyak. Nah, tekniknya semua kalau saya sendiri mengatakan tekniknya semua betul, ada evidence base-nya dan menjamin suatu keberhasilan asal diterapkan pada kondisi yang tepat. Jadi
kalau boleh pinjem istilah right man on the right job katanya, jadi right strategies in the right condition. Jadi benar-benar strategi belajar yang tepat itu kalau ditempatkan di kondisi yang tepat gitu. Kalau kita salah kondisi ya kasihan, nanti pasti strateginya akan sia-sia gitu dan hasil belajarnya juga tidak optimal. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti gambaran mengenai apa sih EPI method itu atau Autism Partnership Method yang akan kita lihat nanti di conference, nanti akan dijelaskan update penelitiannya seperti apa, tapi kurang lebih seperti itulah yang nanti akan kita lihat, yang istilahnya pentolan-pentolannya tuh nanti ada yang namanya, kata Mbak Ruri tadi udah disebutkan, Ronald Leaf, yang banyak jurnal-jurnalnya juga baik di dalam behavior analysis. Jadi ABA ini kan science besarnya namanya applied behavior analysis. Jadi lebih kepada suatu cabang ilmu gitu. Nah, Ronald Leaf, Justin Leaf, dan John McEachern sendiri memang banyak menulis jurnal-jurnal dalam bidang ilmu applied behavior analysis. Dan jika lebih spesifik lagi, mereka banyak melakukan penelitian-penelitian di bidang ABA. Nanti mungkin kalau mau ingin tahu, saya juga nanti bisa share beberapa jurnal yang dikeluarkan oleh beliau. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca dan bisa lihat penelitian-penelitian beliau itu seperti apa, seperti itu. Baik, ini saya stop share ya biar bisa ngobrol-ngobrol. Ya, saya kembalikan lagi pada Mbak Ruri nih. Masih mute, Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak Sari udah dijelaskan. Jadi mungkin beberapa nih pendengar, Bapak Ibu mungkin belum tahu ini yang baru join ya, jadi saya kasih gambaran lagi ya, penjelasan siapa sih beliau-beliau ini akan berbicara gitu ya, terutama keynote speaker-nya yang sangat luar biasa dan ini benar-benar mendunia di dunia ABA ya, jadi bukan ini kan yang mengadakan sebetulnya kan Autism Partnership Asia Pasifik ya, yang berpusat di Hong Kong gitu ya, Dr. Toby Muncoy. Nah mungkin ada yang sempat jadi fansnya Babang Toby. Waktu habis Toby Muncoy yang kita kerjasama tuh banyak yang komen nih, ada fansnya Babang Toby. Nah ini beliau ini kan direktur yang Asia Pasifik ya, tapi nah ini yang lebih luasnya lagi yang langsung dari Amerika, karena Autism Partnership itu adalah cabang yang di Hong Kong, adalah cabang di Amerika. Beliau ini yang dua yang sangat terkenal itu adalah yaitu Dr. Ron Leaf sama John McEachern. Dua-duanya pengarang buku yang merupakan juga kayak primonnya behavior analysis ya, kurikulum yang bisa dibilang memang sudah up to date, dan ini sebetulnya keluarnya juga sudah sudah tahun berapa ini buku, tapi ini benar-benar deh. Saya pertama kali terus terang beli buku ini. Kalau yang beli buku saya, pernah ingat kan ya, ada cerita bahwa teman saya tanya, saya kalau ngantar anak saya yang gede sekolah, terus gitu kan saya suka bawa buku ini, karena buku ini direkomendasikan oleh BCBA-nya Rehan. Saya waktu itu belum belajar ya, cuma apaan sih, ngapain apa sih yang bisa saya bantu gitu sebagai orang tua. Terus BCBA-nya ngasih tahu nih beli buku ini gitu kan, work in progress. Ya saya suka anak saya yang les nari waktu itu saya tulis tuh di buku, kalau yang punya buku saya pasti tahu. Itu saya bilang, saya bawa buku tebal-tebal ini, saya bawa sambil nungguin anak saya les nari, kan narinya tuh 2 nari sekaligus, jadi 2 jam, kadang-kadang bosan. Ya, kadang-kadang mana gaul, tapi ya kadang-kadang kan bosan juga gitu ya. Terus akhirnya saya bawa buku ini, nah dia bilang, lu kapan kamu kuliah lagi kok bukunya tebal amat gitu. Jadi ini buku ini udah cukup lama saya beli, bagus gitu ya, maksudnya banyak ribuan, jadi banyaklah pasti masukan-masukan yang bisa didapat. Terus kemudian ini sih work in progress, behavior management strategies and curriculum for intensive behavior treatment of autism ya. Jadi ya ilmu yang Profesor Lovas ya, zaman dulu tuh si Eyang ya, kan tahun 87, sekarang 2020. Jadi tentu udah progres kurikulum ataupun treatment ataupun metode dari bukunya keluar ini pun sampai sekarang tentu udah banyak sekali yang baru. Nah, makanya kita dengerin tuh apa sih yang terupdate. Saya aja sih terus terang sebagai behavior analyst ini sangat excited gitu ya. Terus kemudian saya KBCBA itu dapat juga kredit CEU, Continuing Education Unit. Jadi benar-benar ada isinya gitu, bukan cuma sekedar mereka penjelasan tentang AP itu apa gitu ya. Jadi itu berbobot lah ibaratnya buku ini. Terus kemudian beliau lagi membuat buku
tentang crafting connection, contemporary applied behavior analysis for enriching the social life of person with autism spectrum disorder. Jadi ini buku beliau juga sama Ron Leaf dan John McMickey. Terus kemudian saya pribadi udah pernah ikut sih sebetulnya training autism partnership, tapi yang bawain waktu itu anaknya ya Justin itu ya, bukan Ron Leaf tapi anaknya waktu itu Justin Leaf yang membawakan, tapi memang tentang metode autism partnership, mereka sebutnya progressive ABA ya. Itu saya juga pernah ikut di UK, tapi saya online di sini ya. Di UK itu juga banyak membahas tentang bagaimana mentraining staff dan juga social skills yang kadang-kadang mungkin sering dilupakan oleh terapi ABA gitu ya, terapis ABA gitu, senternya gitu, bahwa seperti Mbak Sari tadi udah jelasin bahwa abalofasi tidak seperti yang kita bayangin ya, udah banyak progres dari tahun 87 dan itu pun nggak sama. Maksudnya ya pokoknya bagus ya, si Eyang tuh sebetulnya juga bagus menciptakan kemudian progres lagi ke sininya. Jadi kita mendapat gambaran yang terbaru seperti apa, terus kemudian yang pasti itu semua ada clinical judgment-nya, jadi nggak benar copy paste yang namanya program, tidak benar, kita udah jelasin apa itu clinical judgment oleh Mbak Sari, dan kita bikin tuh program itu individu karena anak-anak kita terutama anak autis ya itu sangat unik per individu ya, jadi supaya anaknya potensinya berkembang gitu ya. Jadi kurang lebih itu, mungkin ada yang baru join jadi mungkin nggak siapa sih yang ngomong gitu, 2 orang beliau ini, kemudian tambah ada juga Toby Munjoy yang ngomong lagi ya Mbak Sari ya. Iya ya, Toby Munjoy lagi, terus kemudian siapa lagi Mbak, ada lagi? Ada nanti beberapa praktisinya. Saya nggak hafal semua, tapi masih kalau nggak salah ada guru yang ada guru. Ya, saya ada beberapa orang lagi yang akan sharing benar-benar supaya kita mendapat gambaran utuh tentang apa sih autism partnership, tapi lebih jauh lagi sebetulnya bukannya kita promonya apa ya, ini kita mengambil benang merahnya gitu ya, bahwa kita ingin mengenalkan bahwa yang namanya terapi ABA apalagi sering dikait-kaitkan dengan abalofas di titik gitu ya, tidak seperti yang mungkin ada di bayangan Bapak Ibu semua gitu loh. Jadi tekniknya juga bagus, tetapi tentu pengembangan dari suatu teknik ke sini udah panjang lah ya, dan ABA sendiri perkembangannya juga lagi luar biasa gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak dari Bapak Ibu? Silahkan, kalau mau ngomong langsung boleh, kalau malu-malu boleh di-drop di chat, boleh juga. Ayo, barangkali ada yang kurang penjelasannya, gimana? Silahkan. Ada pertanyaan, Ibu-Ibu, di-unmute aja, atau Bapak, silahkan kalau ada yang mau langsung nanya. Kira-kira gimana nih? Lumayan banyak sih pesertanya, 60-an, 64 orang. Kurangin 2, saya berarti 2. Oke, ada yang mau tanya Ibu, Bapak? Silahkan. Assalamualaikum Bu Ruri. Waalaikumsalam. Iya Bu. Iya. Ini Bu, untuk terkait untuk yang bahasa Indonesia, untuk mengikutinya itu untuk semua laptop bisa ya Bu? Karena terkendala untuk bahasa. Gimana Mbak Sari? Oh, bisa. Asal diikutkan tadi yang petunjuk yang udah di-share dengan Mbak Ruri, kan ada petunjuknya ya Mbak Endang ya, nanti bisa di grup ya. Iya di situ. Iya. Nanti bisa dicoba juga sebelum acara, nanti bisa trial, dicoba-coba sendiri gitu. Masuk ke akunnya, nanti kan Bapak Ibu sudah kalau download Zoom ada akunnya, nanti bisa coba-coba tuh di settingannya, lihat-lihat sendiri nanti bisa. Jadi sebelum mulai bisa dites dulu lah gitu. Iya. Berarti misalnya nanti sebelum mulai itu waktunya mendekati mau mulai atau jauh sebelum mungkin hari ini atau nanti malam begitu Bu? Boleh sekarang kalau misalnya Mbak sudah bisa punya ya? akun, tapi nggak connect ke Autism Partnership-nya, cuman buat coba aja sendiri gitu. Untuk coba mengubah bahasanya seperti itu. Iya. Coba-coba petunjuk-petunjuknya kalau mau klik-klik bahasanya sebelah mana. Iya, baik. Terima kasih Bu. Mohon maaf gaptek. Iya, nggak apa-apa Mbak, saya juga baru belajar sama sejak pandemik. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Bu Endang. Jadi tadi udah ada beberapa pertanyaan yang menyangkut Zoom juga nih ya Mbak Sari ya. Katanya nanti Zoom-nya akan di-record nggak Mbak ya?
bisa nonton ulang atau tidak? Kalau yang nonton ulang kebetulan yang tidak hadir. Nah, tapi kalau untuk misalnya kita hadir sih belum ada pemberitahuan bahwa akan diberikan tontonan ulang bisa dilihat, belum ada pemberitahuan. Tapi nanti coba saya tanyakan apakah mungkin nanti akan di-share di YouTube-nya AP atau seperti apa gitu. Tapi kalau bagi Bapak Ibu yang nanti tiba-tiba ada halangan, misalnya kan kita nggak tahu ya, udah dari sekarang menjadwalkan, tapi tiba-tiba di hari H mungkin ada sesuatu hal yang kita nggak tahu. Nah itu bisa cepat-cepat email di web bahasa Indonesianya ada emailnya kemana. Di hari H-nya masih boleh di email untuk mengatakan bahwa misalnya saya tidak bisa menghadiri karena ini. Mereka akan kirimkan nanti video siaran tundanya seperti itu. Ya, jadi siaran tunda dari petunjuknya AP hanya diberikan kepada orang yang tidak menonton langsung gitu ya Mbak Saria. Terus kemudian dan harus mengabarkan berarti karena sebelumnya kan udah nggak bisa nonton, mengabarkan. Dan terus terang event ini dari pagi sampai sore. Jadi dari jam berapa Mbak? 7.30 waktu Indonesia Barat ya sampai jam 3. Sampai jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Jadi itu memang sepanjang hari, jadi luar biasa. Dan terus terang untuk harga segitu saya aja kaget waktu AP ngasih. Sebetulnya ada ngasih harga, terus kita bilang minta diskon ya Mas Ari ya. Kita sampai udah kasih berapa nih diskon ya, begitu keluar angkanya kita sampai segini gitu. Karena saya kan juga biasa beli ya, kalau maksudnya saya biasa training kayak untuk dapat CEU kan beli. Jadi saya tahu harga itu tuh luar biasa murahnya. Jadi kalau maksudnya Bapak Ibu ini kan tuh sayang banget gitu kalau nggak hadir, karena ini benar-benar murah banget, benar-benar murah banget. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, itu yang kalau di Zoom yang gratis nggak ada settingannya gitu? Ya, tadi ada. Kalau Zoom-nya apa bayar ya? Kalau gratis nggak ada settingannya. Kayaknya itu settingan, nanti saya coba tanyakan lagi, karena itu settingannya pas waktu siaran AP-nya itu. Cuma kalau nanti Bapak Ibu lihat di help-nya website Zoom, ada sih, help kalau kita masuk ke website Zoom kan nanti ada help-nya, untuk tanya jawabnya gitu loh, yang tentang itu bisa. Nah, sebetulnya kalau kayak account Zoom itu kayak sekarang kan saya live gitu ya, yang berbayar saya gitu. Ibu yang diundang itu tidak berbayar gitu ya biasanya ya. Jadi mungkin tapi mungkin yang live harus yang orang ada fasilitas translasi gitu. Kita dilihat gitu ya. Mungkin nanti akan ditanya lagi lebih detail ya ke Mas Ari ya. Kira-kira memang harus berbayar atau enggak, atau gimana gitu ya, atau prosedurnya aja seperti apa. Sebetulnya kalau yang udah join, jadi tadi saya juga mengingatkan karena ada yang tanya sempat ini bisa pakai handphone apa atau komputer apa. Jadi silakan sebetulnya di setting di Zoom itu ada penjelasannya gitu ya, yang untuk translasi itu. Jadi sebetulnya connect ke Zoom-nya sih semuanya asal punya aplikasi Zoom bisa. Tetapi untuk translasinya dia membutuhkan Zoom yang sekian itu ada spesifikasinya. Itu di linknya Zoom ada, tetapi kemudian kalau yang berminat mendaftar dan mengontak panitia di grup WhatsApp yang sudah kami gabung semua yang berminat ikut ya untuk mendapatkan diskon besar itu juga sudah kami post di situ minimal syaratnya itu apa gitu yang bisa terkonek dengan yang translasinya itu. Karena kan nanti waktu kita masuk ke Zoom ada pilihan-pilihan, kalau yang langsung utama kan langsung bahasa Inggris. Terus nanti ada yang bahasa Indonesia, kan ini 6 bahasa ya, bahasa Indonesia, Arab, Cina lah segala macam itu kan. Nah, bahasa Indonesia itu ada pilihannya di situ, tapi memang ada kebutuhan aplikasinya, ada spek. Ya sebetulnya sih khusus banget sih enggak ya, cuma mungkin ya jangan terlalu lama lah gitu komputer atau handphonenya itu ada di ya. Mungkin nanti bisa di-share kali ya. Atau kalau emang udah berminat kontak panitia, nanti panitia akan men-share-nya. Nah, Mas Ari ada satu lagi dari Bu Eva, kan bukunya keren-keren tuh tadi. Jadi ingin baca bukunya, apa bisa bantu kolek untuk pembelian bukunya nih? Ya gimana tuh? Iya, itu bukunya kan dari Amazon.
Belinya di Amazon. Gimana tuh? Kalau kami sih terus terang belinya di Amazon ya. Jadi apa namanya ya nggak langsung beli dari AP karena ini buku ini dijual di toko buku online mana saja gitu banyak gitu ya. Jadi dan kita juga posisinya kan merekanya nggak datang gitu, cuma online gitu ya. Jadi dan berbahasa Inggris ya. Jadi ya mungkin ya agak repot juga nih kayak bukan repot sih, maksudnya barangkali perlu ada shipping dan segala macam ya mungkin lebih gampang kalau misalnya beli online aja kali ya. Iya benar. Bisa buka di www.amazon.com. Nah, nanti bisa kalau yang bagi Bapak Ibu yang tertarik bisa langsung order secara individual. Berarti belinya di www.amazon.com ya, Bu? Iya. Iya, belinya di Amazon. Sama ada beberapa buku lagi sih kan ada yang shipping free itu ya. Kayak apa sih? ABC Book Depository itu ada shipping free. Mana aja. Terus apalagi ABC apa namanya ya? Saya lupa tuh ada yang suka beberapa kalau bukunya agak ngetop gini suka dijual juga gitu. Yang maksudnya shipmentnya gratis. Cuma saya nggak tahu di Indonesia kena tax atau enggak itu saya nggak tahu tuh. Oh iya. Aku pernah sih beli dari Indonesia kalau pakai Amazon dia udah include. Nah, tapi harganya nggak tahu. Iya. Kalau dari Bu Lilis Arafianti, kalau boleh ditayangkan kembali. Nanti ada rekamannya, Bu. Tadi saya udah ngerekam, jadi nanti saya akan post lagi di YouTube atau di FB Group atau mungkin nanti di FB pribadi saya rekaman yang tadi yang Mbak Sari udah bercerita tentang apa tuh metode AP dan sebagainya gitu ya. Kurang lebihnya loh ya, ini kita tuh kurang lebihnya memang AP terkenal dengan metode itu, tapi nanti detailnya gimana makanya ikut. Gitu ya. Bu, kameranya harus sekali on kah? Harus di-on-in nggak tuh? Kalau pas ini kayaknya webinar ya, bukan Zoom ya. Webinar. Ya. Bener enggak ya. Jadi bentuknya bukan Zoom. Jadi kalau Zoom gini kan ada dua tuh, ada yang Zoom kayak gini kita bisa komunikasi dua arah. Tetapi kalau event besar biasanya webinar. Jadi kalau saya juga kalau ikut trading yang event besar yang nggak ada diskusi, itu biasa kita pakainya webinar. Jadi biasanya nggak kelihatan gitu. Biasanya maksudnya satu arah. Nanti baru mungkin kalau ada yang mau tanya atau gimana nanti pembicara yang akan ngasih tahu gitu untuk unmute atau untuk ngeluarin video Bapak Ibu. Nah, itu baru kelihatan. Biasanya sih gitu ya webinar, ini kan webinar. Webinar. Karena pesertanya kan mungkin ya sampai ribuan, nanti 1000-an mungkin ada ya. Ya, pesertanya banyak di Indonesia aja yang saya udah terima 170 ya, yang dari berapa hari kami kumpulkan total sekitar 170-an, nggak tahu lagi belum update lagi pagi ini, tapi kurang lebih sekitar segituan. Jadi kalau 6 negara ya bayangin saya rasa barangkali ribuan ya, jadi ya nggak akan sampai Zoom satu-satu gini, jadi lebih ke webinar. Biasanya mereka punya, dan webinar tuh lebih kuat gitu untuk yang banyak kayak gini gitu, maksudnya lebih dari 500 gitu tuh ya biasanya udah webinar sih. Ya. Oh iya ini judul, ada yang nanya judul buku Mbak, yang satu lagi apa ya? Lupa. Connection. Crafting Connection. Tapi ini lebih memang bukan untuk anak yang pemula ya, maksudnya bukan early intervention, udah anak yang agak lebih tinggi lagi. Oh sedang azan. Jadi di sini di dalamnya kalau pengen tahu ya saya bacain. Kalau yang early intervention, yang anak-anak mungkin banyak anak-anak kita, ini yang dibutuhin ya, a work in progress. Tapi kalau yang crafting connection ini udah memang untuk anak yang sudah agak bahasanya sudah cukup bagus gitu ya. Daftar isinya adalah tentang social awareness, social communication, social interaction, and social learning and social relations. Ya. Tapi ini memang yang buku ini itu membahas untuk anak-anak yang memang sudah punya bahasa ya cukup ya mungkin udah lewat VB-Map tetapi masih banyak perbaikan di bidang-bidang interaksi sosial gitu. Jadi kayak misalnya gimana caranya, saya ambil gimana caranya bilang apa, bahasa facial ekspresinya seperti mana, bahasa body language-nya seperti apa, ya tentu yang bisa diajarkan seperti itu kan untuk anak-anak yang memang sudah punya bahasa ya, bukan benar-benar early intervention yang level VB-Map gitu. Jadi untuk anak yang agak lebih gede dan juga remaja dan dewasa, ini ya mungkin lebih buku ini. Jadi kalau misalnya ada anak yang masih kecil-kecil, apakah relevansinya, barangkali ini memang untuk anak yang sudah agak bahasanya udah punya lah, udah gede sih, tapi udah bahasanya udah punya. Oke.
crafting connection, contemporary applied behavior analysis for enriching the social life of person with autism spectrum disorder. Ya. Oke. Terus yang berikutnya ada pertanyaan dari Bu Erwika nih, Mas Ari, aplikasi Zoom-nya harus versi terbaru nggak ya? Kalau kemarin sih nggak disebutkan, tapi kalau bisa sih iya gitu. Kalau bisa ya, karena kan tergantung perangkatnya gitu. Tapi saya rasa sih kuat juga kalau perangkat-perangkat yang sekarang kan pasti bisa lah, kan dia nggak besar banget itu. Iya, iya. Nanti Bu Yesi mungkin saya akan coba post di FB Group ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Yesi. Cek kesettingan sesuai petunjuk, nggak ada language interpretation. Mohon bantuannya. Iya, nanti saya akan coba post di linknya. Barangkali linknya nggak pas ya Bu ya. Tapi itu kan linknya di atas kan untuk yang interpreter ya Bu, untuk penerjemahnya. Ibu scroll ke bawah yang untuk untuk yang Ibu pakai gitu ya. Kalau yang interpreter kan kita nih yang bakal translasi gitu. Ini yang di scroll ke bawah ada yang untuk pemakai. Sebetulnya saya udah nerjemahin ke bahasa Indonesia. Nanti filenya saya kirim ke grup aja ya, ke FB Group ya. Jadi biar tahu ya Bu Yasi ya. Nanti saya akan post. Saya catat dulu, saya lupa. Ya untuk requirement Zoom. Oke. Nanti ya dilihat. Dalam sehari hanya boleh 1 kali login aja nggak? Nah itu nanti ada breaknya. Breaknya sih ada yang 40 menit ya paling lama. Nanti saya tanyakan lagi apakah itu akan terus, maksudnya hanya sekali di awal aja atau misalnya pas break orang-orang boleh matikan dulu atau apa. Nanti saya akan postkan kejelasannya setelah sambil jalan lah sebelum acara gitu. Terus jangan lupa waktu online itu coba namanya sesuai dengan nama yang di daftar ya. Kalau misalnya daftarnya sesuai nama pribadi, jangan tiba-tiba pakai nama FB ya. Karena kan mereka langsung nyocokin kepada daftar peserta yang didaftar. Jadi biasanya sih kalau kita putus koneksi, kita login lagi, biasanya tidak ada masalah. Namanya tuh jangan ya beda nih semuanya sih untuk semua peserta. Jangan nama beda, tapi namanya ya di keep yang sama gitu. Siapa gitu ya. Misalnya Ruri Suryawinata nggak tiba-tiba jadi Ruri Abafibi gitu ya. Jadi benar-benar sama persis seperti yang terdaftar. Karena mereka pasti ngeceknya kan secara elektronik aja. Oh iya ini benar peserta gitu kan. Kalau nggak bisa masuk gitu. Nah, mungkin perlu diinformasi juga kali ya Mbak Sari kan e-koneksi di Indonesia tahu sendiri. Iya. Nah itu nanti aku. Jadi minta tolong ditanyain kali ke Dorisnya panitia itu gimana, maksudnya banyak yang nanya juga kalau biarpet gitu nanti apa akan masalah atau gimana gitu. Oke. Ya. Kemudian berikut dari Bu Mamai, biayanya sudah diinfokan saat hadir. Jadi di flyer yang sudah kami sampaikan itu ada biaya. Itu udah diskon sampai berapa persen tuh ya Mbak Sari? Mbak Sari deh yang cerita deh. Yang mana? Ya, biayanya berapa? Kan dari awal iya. $1 gitu terus akhirnya jadi murah banget 200 Hongkong. Iya. Iya kan mereka tanya daya beli orang Indonesia seperti apa. Terus kita dari teman-teman cerita kalau misalnya daya beli orang Indonesia saat ini yang namanya pandemik tentu disesuaikan. Nah, mereka kasih harga kalau segini gimana? Oh, kita seneng banget pas dapat wow, untuk seminar ini kalau segini. Iya langsung pada setuju. Kayaknya sayang gitu dilewatkan kalau misalnya dengan harga segini. Nah, akhirnya kita setuju deh, kita coba nih sebarkan ke teman-teman di Indonesia. Ternyata seperti itu responnya, alhamdulillah ini. Karena kalau di negara yang lain nggak segede kita diskonnya. Karena waktu itu kita juga bilang kan, saya bilang Doris kalau di Indonesia nggak bisa jual mahal-mahal karena kita lagi pandemik, kata saya gitu. Kasihan nanti. Akhirnya oh iya gitu ya, kata dia. Iya kan gitu. Seperti itu. Ya Bu Mamai, jadi ada dua maksudnya ini kita biaya diskon untuk early bird ada 2 hari. Jadi ada yang hari pertama, hari kedua. Tapi saran kami itu 2 hari aja gitu. Maksudnya kami sih akan biayanya itu kalau sendiri, kalau ikut 2 hari, sesudah diskon, pas early bird, jadi sebelum tanggal 6, itu
300 Hong Kong dolar gitu ya untuk kalau daftar sendiri-sendiri. Nah, terus kemudian kita dapat lagi nih ABC, dapat lagi kalau kita diskon kalau bareng-bareng 20 orang, kita dapat lagi diskon jadi cuma 200 Hong Kong dolar gitu ya. Kita nah gimana caranya supaya dapat diskon yang 20 orang gitu kan. Jadi akhirnya kami dari tim ABC mengorganisasikan peserta yang pengen dapat diskon gede-gedean yang cuma 200 Hong Kong dolar itu. Jadi silakan nanti ada link yang saya juga udah post di grup saya, ada link Google Doc ya, ada juga link juga SurveyMonkey, dua-duanya bisa dipakai sama aja terus nanti kami gabungkan. Itu untuk dapetin diskon yang gede-gedean itu, Bu. Ya, kalau bisa sih sekarang karena kami sebetulnya untuk pendaftaran pertama. Jadi berapa sih 200 Hong Kong dolar dulu? Itu 200 Hong Kong dolar itu sekitar 380.000 rupiah gitu ya. Jadi nanti kalau Ibu daftar sekarang kami akan proses, kemudian kami akan masukkan ke grup untuk mendapatkan diskonnya, kode diskon. Kemudian kalau Ibu bisa punya kartu kredit dan membayar sendiri, silakan proses sendiri. Tetapi jika Ibu kesulitan untuk membayar keluar dengan kartu kredit, kami membantu gitu ya, kami membantu. Tetapi kan pakai kartu kredit saya gitu. Cuma kan ini kan ada biaya kurs-kurs nih yang agak membingungkan gitu kan. Jadi akhirnya kami ya mohon maaf akan ada biaya administrasi. Jadi kalau lewat kami nanti bayarnya 400.000 gitu. Itu untuk 2 hari. 2 hari yang 2 full day ya dari pagi 7.30 sampai jam 3 ya Mas Ari ya. Tapi yang hari kedua agak lebih cepat selesai jam 2. Sampai jam 2 yang hari keduanya gitu. Jadi itu ya, dan rencana kami ini kan udah kekumpul nih beberapa orang ya. Jadi udah beberapa orang mendaftar akan bayar via kami. Nah, kami pengen dia kumpulin sampai hari Minggu supaya ya Minggu terus nanti kadang-kadang biasalah suka ada yang telat-telat gitu ya. Jadi rencana hari Selasa gitu akan kami transfer ke Dorisnya gitu. Jadi kalau untuk gelombang pertama cepat-cepat aja gitu. Ya biar dapat kursinya lah ibaratnya gitu. Kalau ingin mentransfer lewat kami. Gitu. Tapi kalau mau langsung sendiri juga nggak apa-apa. Nanti kami akan berikan kode diskonnya supaya ya langsung proses kartu kredit sendiri. Lebih gampang lah gitu kira-kira gitu. Ya. Ada di Facebook saya ya Bu ya mengenai detail biayanya di FB Group ada, Facebook biasa saya juga ada. Jadi silahkan dilihat lagi nanti kalau misalnya agak Oke, pertanyaan dari Bu Uli. Kalau jaringan berjalan tiba-tiba down, apa bisa login lagi ya, Bu? Nah, ya itu. Itu tadi. Terus itu Mbak, jadwal katanya apakah kapan di-share-nya? Nanti mungkin kita sekarang sebenarnya jadwalnya udah ada, tapi nanti untuk mengingatkan lagi mungkin 3 hari menjelang hari H-nya ya, biar nggak lupa atau hilang gitu, nanti kita share lagi gitu. Posting lagi. Ya. Buku tulisnya di chat boleh, nanti saya tulis ya bukunya tadi judulnya, terus kemudian bukunya bahasa Inggris ya, total bahasa Inggris ya, jadi ya makanya di Amazon ya belinya. Terus kemudian pertanyaan dari Bu Faras, kalau BCBA kan dapat kredit, kalau orang awam dapat nggak? Nggak dapat, iya. Nggak ada. Ini cuma untuk BCBA yang bisa dapat kreditnya, dapat CEU-nya, tetapi kalau untuk orang awam tidak ada sertifikat, gitu ya, tidak ada sertifikat. Okay. Karena sebenarnya kalau BCBA kan gunanya untuk ini memperbaharui sertifikat ya Mbak ya nanti ya, CEU itu. Saya bulan ini nih pas habis nih. November, akhir November deh, bulan depan. Sama lah kalau mungkin nanti ibu-ibu yang mungkin kalau ada teman-teman yang psikolog di sini pakai SKP, kalau ada yang dokter juga apa ya dokter istilahnya apa SKP juga apa sejenis itulah gitu CEU itu. Ya ini info juga katanya buku work in progress ada dijual di AP Hong Kong ya, tapi ke Indonesianya Bu ya. Oke, judul bukunya Work in Progress and Crafting Connection. Ya, terima kasih. Ya. Oke, jadi biaya Bu Endang sekali lagi ya 380.000 untuk yang diskon dan itu cuma early bird sebelum tanggal 6. Kami membantu mengumpulkan sampai untuk gelombang pertama kita coba pokoknya kita harus bayar sebelum tanggal 6 kan supaya dapat diskon yang gede tuh yang cuma 380.000 atau kalau lewat kami 400.000. Nah, itu ya secepat mungkin Ibu
ya kalau bisa langsung dibayarkan gitu. Yang sekarang saya udah terima beberapa orang sih. Rencana kami saya tunggu sampai hari ini kan Sabtu ya, Minggu lah gitu, Senin, Selasa kita proses gitu supaya langsung masuk berapa orang yang dari maksudnya yang mendapatkan diskon. Tapi beberapa yang bisa bayar sendiri lewat kartu kredit udah pada daftar sendiri sih kemarin udah banyak. Jadi saya infokan lagi sampai sekarang sekitar 170-an yang udah daftar ya ke kami. Kita sedang proses. Sebagian udah langsung daftar langsung setelah mendapatkan kode diskon gitu ya. Langsung daftar dengan kartu kredit. Sebagian ada sekitar paling 20-an% sih ada yang lewat kami gitu ya. Kami coba kumpulkan dan rencananya ya itu tadi hari Senin akan saya coba proses ya, Selasa kita kirim gitu. Ya, jadi saya tunggu sampai hari atau Senin pagi lah gitu. Kira-kira gitu. Ya, satu lagi yang titip ya Mbak Alia, maksimal besok jam berapa? Kan juga weekend ya Bu ya. Jadi kami pengen cari supaya kursnya bagus ya, supaya bagus apa namanya sesuai harganya gitu kan, bagus gitu. Jadi kira-kira sih besok malam nggak apa-apa sih Bu. Jadi karena kita kan prosesnya juga hari kerja pasti. Karena kan kalau transfer hari kerja biasanya lebih dapat bagus dan mungkin nanti memang sih kita nggak tahu ya, kurs kan suka ganti-ganti gitu. Tapi ya mungkin nanti kalau ada sisanya juga akan kita masukkan ke kasnya ABC lah ya. Kira-kira gitu. Buku e-book ada nggak? Nggak ada ya, Mbak Sari. Agak sulit sih buku-buku behavior analysis kalau ini. Nih, Ding daftar sendiri nih, ada nih. Buku itu dijual di Book Depository dengan free shipping, jadi gratis shipping. Agak lama sampai 2-3 minggu. Iya sih, nggak bisa lah. Ya, tapi kan masih bisa. Ini masih tanggal 5 sampai 6 Desember loh. Sebulan lagi. Jadi, apa namanya, oke dong. Emang power mama talk chair katanya Mbak Sari. Ini terima kasih Mbak Sari nih yang udah nawarin harga. Sama ini ya. Teman-teman juga nih semua nih kerja kerasnya teman-teman nih, Mbak Ruri, Mbak Jennifer, Mbak Anita. Semuanya yang bersembilan. Iya. Oh, ini katanya ada yang nanya, Mbak, saya baru scroll di FB pendaftarannya pakai link pendaftaran atau pendaftaran kelompok, Bu, katanya. Dari Bu Endang. Kalau Bu Endang kalau mau dapatkan diskon dia berkelompok. Jadi nanti kami akan bantu daftar gitu ya. Maksudnya jadi Ibu join aja, ada yang Google Form. Jadi kalau yang di tulisan yang banyak tentang AP itu ya ada 2 link kan. Yang pertama kalau mau langsung ke AP gitu. Tapi itu kan nggak diskon ya. Kalau yang diskon yang maksudnya bukan diskon yang 20 orang, bukan yang 200 Hong Kong dollar, tapi yang 300 Hong Kong dollar kalau langsung proses ke AP. Nah, kalau Ibu klik lagi yang di bawahnya ada form Google Doc gitu ya. Atau kalau di grup sebetulnya di WhatsApp grup ya, di WhatsApp grup alumni saya, Bu Endang itu ada survei monkey gitu ya, survei monkey link. Bisa aja dua-duanya diisi sama aja. Kemudian nanti ya itu nanti kami gabungkan ke WhatsApp grup. Nah, di WhatsApp grup itulah nanti kami akan sharing kode rahasia Mama untuk mendapatkan diskon. Bisa aja nih Mbak Ruri. Itu cuma sampai sebelum tanggal 6. Tapi saya nggak tahu ada kuota atau gimana ya. Tapi pokoknya kita secepatnya aja karena kita kuarternya kan pasti mereka webinar ada kuota yang nggak tahu juga dari luar negeri karena 6 bahasa ya 6 entah berapa negara gitu ya. Negara lebih kali dari 6. Mereka punya cabang di Kuwait ada ya sekarang ya dan segala macam. Banyak sih di Hong Kong, Singapura, Kuwait ya sekarang ya saya tahu ya. Tapi kan mungkin banyak lagi negara di seputaran Asia Pasifik yang tertarik gitu ya. Jadi nggak tahu juga takut-takut ada kuota saya juga nggak tahu. Makanya saya pengen selesaiin cepet-cepet aja yang dari kami pokoknya masuk gitu biar selesai gitu ya. Tinggal kita tunggu untuk pendaftarannya yang lain. Oke, ada pertanyaan lagi yang mungkin pengen dijelaskan, pengen ditanyain lagi ke Mbak Sari atau ke saya tentang pelaksanaan seminar ini. Kira-kira gimana? Ada lagi? Ya udah lewat, udah maghrib kali Indonesia. Iya, udah maghrib, iya benar Mbak. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada lagi. Saya tunggu sampai 1 menit ya, barangkali ya. Tapi ada lagi? Nggak ada, kayaknya. Oke, nggak ada.
Terima kasih. Terima kasih. Mbak Sari, terima kasih juga Sama-sama. Bapak dan Ibu semua. Pokoknya Iya. kalau yang berminat di FB grup saya ada linknya, atau di FB pribadi saya ada linknya juga untuk pendaftaran di Google Doc dan di SurveyMonkey. Atau kalau yang alumni troll saya langsung bisa kontak saya Japri, bisa saya kasih langsung linknya kalau emang berminat join. Terus kemudian pokoknya keren banget acaranya, jadi saya juga udah nggak sabar untuk ikutan ya Mbak ya. Iya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sedemikian. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Iya, dah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.